catatannya, monggo disiapkan. Dan juga buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, disiapkan pertanyaannya dan nanti ketika sesi pertanyaan dibuka, boleh ditulis di kolom obrolan seperti itu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang berbahagia, dimanapun Bapak Ibu berada malam hari ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat nikmatnya kita malam hari ini bisa bergabung kembali di sesi webinar komprehensif malam hari ini. Dalam keadaan Asik. afiat, insya Allah dalam keadaan bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam juga kita tidak lupa panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berkat wasilahnya kita sampai hari ini dapat menikmati manis indahnya iman. Ya, dengan keberkahannya beliau kita bisa duduk tenang pada malam hari ini untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala melalui jalur webinar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran kita pada malam hari ini. Dan juga buat Bapak, Ibu yang hari ini sedang berprofesi sebagai terapis atau juga sebagai dokter, boleh juga ditulis di kolom obrolan ya, karena malam hari ini kita akan membahas apa itu webinar stroke komprehensif yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Andi Hasbi, dan yang akan dibahas pada malam hari ini yaitu tentang pijat ya, tentang pijatan-pijatan stroke yang mana insya Allah itu akan membantu Bapak Ibu semuanya para terapis dan juga Bapak Ibu yang hari ini qadarullah ahli keluarganya sedang mengalami penyakit stroke itu sendiri. Mudah-mudahan dari belajar kita malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu dan juga mengizinkan kita menjadi wasilah sembuhnya orang atau keluarga tercinta kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sudah masuk waktunya, maka kita sebelum memulai, izinkan saya untuk menyapa guru kita, Ustadz Andi Hasbi. Apakah Ustadz sudah berada bersama kita, Ustadz? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Andi Hasbi gimana Waalaikumsalam kabar, warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz? Alhamdulillah sehat, Kang Faisal. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat, Ustadz. Masya Allah, Ustadz. Malam Ya, hari ini, Ustadz, ada 106 peserta, Ustadz. Masya Allah. Yang mana Bapak Ibu ini beragam, Ustadz. Ada yang terapis, ada yang tadi sedang belajar pijat, ada yang juga karyawan, Ustadz. Nah, mudah-mudahan dengan semangat Bapak Ibu ini bergabung di webinar Stroke Komprehensif ini bisa memberikan ilmu yang berkah bagi Bapak Ibu yang hadir di malam ini, Ustadz. Masya Allah. Siap. Baik, maka dari itu seperti Ustadz sudah siap nih sepertinya Faisal lihat untuk membagikan ilmunya, Ustadz. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Baik, Ustadz sudah siap. Sekali lagi Faisal ingatkan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, barangkali mikrofonnya masih terbuka, boleh di mute terlebih dahulu agar kita beri kesempatan kepada guru kita
bisa menjelaskan tentang pijatan-pijatan stroke yang akan dibawakan oleh Ustadz Andi Hasbi. Waktu dan tempat, monggo Ustadz dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang Faisal. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa ni'mati dakwah wa ukhuwah islamiyah wa nuridu bina fi zilari ruhul jihad hatta iskariman aw musyahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Faisal yang sudah membuka ya webinar kita malam hari ini, dan alhamdulillah yang hadir cukup banyak, ada 120 lebih ya yang hadir. Ini yang hadir boleh ditulis di kolom chat apakah Anda orang pertama kali hadir di webinar malam hari ini atau yang sudah beberapa kali mengikuti webinar. Silakan ditulis di kolom chat nih. Siapa di antara Anda yang baru pertama kali? Pak Ibrahim Zoim, baru, Masya Allah. Pertama-pertama, siap. Wah, banyak sekali yang baru ya. Oke, baik. Baik. Ah, Masya Allah, banyak nih yang pertama ya. Oke, siap. Wah, banyak banget ini. Alhamdulillah ya. Ada juga teman-teman yang sudah berkali-kali menjadi apa eh, peserta setia dari webinar yang diselenggarakan oleh Heraldi Mastery Academy ya. Baik, wah Masya Allah. Alhamdulillah sudah berkali-kali Pak Endro. Pak Endro ini kalau tidak salah sudah ambil kelas training stroke komprehensif ya Pak ya. Masya Allah. Sudah 2 kali. Baik. Oke. Baik Bapak Ibu semua. Tadi saya lihat di kolom chat banyak yang menuliskan ada terapis begitu ya. Ada juga yang baru belajar jadi terapis gitu ya. Ada Pak Kadek nih dari Bali ya. Kita punya alumni juga di Bali itu namanya Pak Putu ya. Pak Putu. Kemudian dari Magelang belajar pijat Pak Pahnodin. Insya Allah. Wah, banyak sekali ya. Baik. Bapak Ibu semua, malam hari ini saya ingin mengajak Anda semua eh, apa mengenal sebuah teknik terapi, di mana teknik terapi ini yang seringkali saya pelajari dan saya praktekkan ya dari pengalaman saya sebagai seorang praktisi terapi stroke ya. Nah, siapa di antara Bapak Ibu yang sedang mengalami stroke atau sedang menterapi orang stroke? Boleh ditulis di kolom chat ya. Yang menjadi penyintas stroke, survival ya, survivor stroke, boleh ditulis di kolom chat nih. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang menjadi survivor? Oke. Pak Adi Kurnia lagi pemulihan stroke, Pak Heri lagi terapi pasien stroke, sedang terapi adik ipar, punya 2 pasien stroke. Wah, Masya Allah. Siap, siap, siap. Banyak ya. Alhamdulillah. Yang Loh, sedang pemulihan, di sini saya webinar. ya. Iya. Kenapa Ibu Ita? Eh, Eh, mic-nya diaktifin. Iya, kepencet ya Bu ya.
nggak apa-apa ya. Oke, baik teman-teman. eh saya lihat banyak juga di antara Anda yang sedang menderita stroke atau ada juga yang sedang melakukan terapi stroke bagi pasien-pasien Anda. Ini mudah-mudahan malam hari ini adalah malam kesembuhan di mana Bapak Ibu akan belajar teknik terapi yang apa? Selama ini saya lakukan ya, selama ini saya lakukan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya adalah Andi Hasbi Robbi, ya. Saya adalah praktisi kesehatan tradisional yang memulai profesi atau karir profesi saya sejak tahun 2004. Di mana tahun 2004 saya mengawali karir di dunia terapi itu dengan eh, bekam, dengan bekam sunnah selama 10 tahun fokus pada bekam. Lalu kemudian di tahun 2014 mulai mengajarkan teknik bekam. Jadi setelah 10 tahun berpraktek, baru saya memutuskan untuk menjadi pengajar bekam. Gitu ya. Walaupun saya sejak tahun 2004 juga seorang guru gitu ya. Sudah mengajar di sekolah negeri. Tapi di luar jam mengajar, saya melakukan praktek bekam. Kemudian tahun 2016 saya diizinkan Allah untuk belajar kuliah herbal di Malaysia, ya, belajar kuliah herbal di Malaysia selama 1 tahun. Lalu kemudian juga di tahun itu juga saya memutuskan untuk mengambil spesialisasi penanganan stroke, gitu ya. Kalau di kedokteran modern hari ini ada dokter umum, ada dokter spesialis, ada dokter subspesialis, begitu ya. Nah, di terapis juga ada nih. Ada yang terapis spesialisasinya patah tulang, ada terapis yang spesialisasinya saraf kejepit, ya. Nah, saya mengambil spesialisasi penanganan stroke. Dan insya Allah di tempat saya di Sukabumi, saya bertempat tinggal di Sukabumi, Bapak Ibu, tepatnya di daerah Parung Kuda, saya sudah menyiapkan satu rumah untuk rawat inap stroke. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami stroke dan ingin diterapi ya stroke dengan lebih komprehensif, lebih intensif, nanti Bapak Ibu bisa mendaftar ya ke admin. Insya Allah nanti admin akan menuliskan nomor telepon untuk pendaftaran terapi stroke ya. Jadi akan dihubungkan langsung kepada saya untuk Bapak Ibu terapi di tempat saya. Pun jika misalnya mau bulak-balik boleh. Wah, kalau bulak-balik saya jauh, saya pengennya di apa namanya nginap di sana saja begitu ya. Insya Allah. Program terapi stroke itu ada 2 program, bisa yang intensif setiap hari selama 6 hari, terapinya pagi sore. Kemudian atau yang mau 1 bulan, nah, bisa juga 1 bulan 12 kali terapi. Jadi sama-sama 12 kali terapi, tapi yang satu dipadatkan menjadi 6 hari, yang satu 2 hari sekali. Jadi 12 kali terapi dalam 1 bulan. Nah, itu juga bisa ya. Itu juga bisa. Nah, buat teman-teman para alumni training stroke komprehensif yang hari ini sudah puluhan orang yang ingin praktek terapi stroke bersama saya, silahkan nanti mendaftar juga ya untuk saya mau praktek nih. Mau bawa pasien Anda juga silahkan. Mau bawa pasien Anda ke tempat praktek saya, silakan Anda terapi di situ. Saya mendampingi itu, ya saya mendampingi Anda dan tanpa dipungut bayaran sedikit pun. Dan biaya terapi yang didapatkan itu semuanya buat teman-teman alumni yang membawa pasiennya. Jadi nggak perlu bayar ke saya. Ini bagian dari komitmen saya untuk mencetak 1 juta ahli terapi stroke di Indonesia. Ya, kita sudah berjalan 1,5 tahun
ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti ingin belajar, insya Allah kita bisa bertemu dalam training stroke komprehensif yang nanti di akhir training akan saya sampaikan ya informasinya seperti apa gitu ya, karena itu juga bagian dari informasi yang sangat penting. Alhamdulillah sudah beberapa yang daftar di training stroke komprehensif Makassar dan Kolaka ya, insya Allah nanti infonya akan saya bagikan sebentar lagi ya. Jadi nggak boleh kemana-mana ya, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh. Kalau mau ngopi-ngopi boleh ya. Kalau mau ngopi-ngopi boleh. Mau nyiapin catatan itu juga penting ya. Dari saya menyampaikan catat yang penting-penting, jangan yang penting catat. Nah, ini penting ya. Coba diulang. Catat yang penting-penting, jangan yang penting catat. Gitu ya. Nah, jadi apa namanya teman-teman itu juga penting buat Anda semua untuk apa bisa mengikat ilmu. Karena katanya kalau ilmu itu diikat, maka insya Allah ilmu itu akan nempel terus ya. Ilmu itu akan nempel terus. Oke, sekarang kita akan bahas boleh izin nomor HP WA-nya? Iya. Teman-teman admin, apakah sudah ada yang masuk? Kalau sudah, boleh boleh ditulis di kolom chat. Iya, nomor telepon pendaftaran. Teman-teman yang ingin konsultasi seputar stroke, jika Anda punya penyakit stroke, boleh konsultasi kepada saya, itu gratis. Ya, gratis. Ya, silakan mau konsultasi. Tapi kalau misalnya Anda ingin tanya tentang training stroke, ya itu juga boleh, silakan ya. Baik, teman-teman kita akan bahas pekan kemarin, bukan pekan kemarin ya, hari Senin kemarin kita itu sedang membahas teknik pijat yang berada di area kepala, betul ya? Di area kepala ya. Buat yang sudah pernah ikut ya eh, hari Senin kemarin ya hari Senin kemarin kita membahas bagaimana teknik pijatan kepala ini ya, wajah khusus wajah sama belahan tengah ini ya, belahan tengah ini gitu ya. Nah, malam hari ini kita akan membahas bagian pundak, bagian pundak ya, bagian pundak karena pundak ini juga salah satu titik dari pengobatan stroke. Saya mau tanya Bapak Ibu sebelumnya ya, yang ini mau nanya masalah stroke di area kepala yang dipasang selang. Oh baik, nanti pertanyaannya diulang lagi di akhir sesi ya Bu ya, Bu Astuti, karena nanti sedikit akan saya sampaikan. Gitu. Kita bahas dulu yang pundak. Bapak Ibu, bagi para terapis atau fisioterapis, fisioterapi. Ketika Anda ketemu pasien yang seperti ini tangannya, ya, naik begini. Itu bagaimana teknik penanganannya? Ya, bagaimana teknik penanganannya? Apakah sering kali ditarik begini, set, ya, tekniknya ditarik, di stretch, begitu ya, ditekan-tekan begini supaya lurus, gitu, atau bagaimana? Video rekaman insya Allah sudah ada di channel YouTube Mentor Herbalis. Silahkan dicari channel YouTube Mentor Herbalis. Semua recording video tentang webinar kesehatan ada di sana. Ada ratusan video gratis yang bisa Bapak Ibu akses. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin akses video yang lebih mendalam mengenai terapi stroke misalnya, terapi saraf kejepit ya, pembetulan tulang belakang, pengobatan diabetes, pijat gangguan jantung, keluhan jantung, kemudian pijat bayi, pijat perut, ya banyak lagi dan termasuk pijat kepala yang lebih detail. Bapak Ibu bisa akses di e-course ya. Kita punya e-course training e-course terapi, ada hampir 300 video, 270-an video lebih. Di sana ada 19 tema
Ya, Bapak Ibu bisa belajar secara online dengan YouTube private, bisa dipelajari jam berapapun dan aksesnya selamanya. Gitu ya. Informasi pendaftarannya, informasi eh, beli apa e-course-nya silakan nanti hubungi admin Kak Shiva ya. Itu ada di sana ya. Begitu. Oke. Baik Bapak Ibu semua, jadi kita malam hari ini mau bahas tentang eh, pijat apa namanya pundak. Nah, sebelumnya tadi saya mau tanya nih. Tadi saya tanya Bapak Ibu, oh ya, Bos bisa juga ke nomornya Kak Faisal ya untuk pendaftaran ya, boleh juga ya. Silakan. Kita punya admin dua. Nah, silakan didaftarkan ke nomor Kak Faisal atau nomornya Kak Siva. Oke, Sudah sama aja iya. baik. Izin Bapak Ibu ya, saya mute dulu. Nah, tadi saya tanya Bapak Ibu, kalau tangannya begini, ini bagaimana teknik terapi yang dilakukan? Seringkali saya melihat ini hanya dilakukan stretching begini. Stretch, ditarik begitu ya, ditegakin supaya bisa balik. Nah, tapi seringkali dia balik lagi. Ya, apakah ada di antara Bapak Ibu yang sedang kena stroke, tangannya sudah begini? Ada? Atau yang lunglai di bawah? Mau ngangkat nggak bisa. Tiap mau diangkat, aduh, nggak bisa ini, ya, nggak bisa gitu ya, karena area sininya nggak ngangkat. Ada atau ada di antara bapak ibu yang sedang mengalami stroke, ini bahunya udah turun nih, bahunya turun, ya. Ada, oke, tangan belum bisa gerak, ya baik Pak Heri, ya. Ada ya, ini bahunya turun, bahu turun ya. Nah, sebenarnya ada beberapa kuncian-kuncian dalam penanganan kasus tersebut. Pertama saya mau sampaikan seperti ini dulu. Ketika tangan pasiennya itu menggenggam, tangannya menggenggam begini, diginiin, balik lagi, giniin, balik lagi, bahkan terapinya sering diginiin, ya, suruh tegak begini ya, gitu ya. Nah, tapi nanti balik lagi begini, ya, apalagi kalau nguap, oh, naik tangannya, gitu ya. Nah, eh, otot mana sih yang berperan? Ya, otot mana yang berperan? Satu bulan ini Bapak Ibu, Insya Allah di hari Senin dan Kamis kita akan belajar teknik terapi untuk stroke. Ya, di webinar ini gratis, gratis. Bapak Ibu boleh ikutin ya. Insya Allah semuanya ada keilmuan yang bisa dipelajari dan bisa dipraktekkan ya selama 7 pertemuan. Gratis Bapak Ibu ya, gratis tanpa dipungut bayaran. Oke, ketika tangan itu menggenggam begini Bapak Ibu, ini menggenggam, nggak bisa dibuka, gitu ya, atau dia lunglai, lunglai disuruh genggam nggak bisa bergerak. Nah, nggak bisa bergerak. Kalau kaki pembelajaran tidak malam hari ini Pak. Insya Allah nanti ada sesinya untuk pembelajaran kaki. Sekarang saya fokus untuk memperbaiki wilayah tangan. Karena kalau stroke itu kan yang area yang bermasalah itu kepala, tangan, sama kaki. Betul ya? Kepala, tangan, sama kaki. Nah, nanti ada sesinya sendiri untuk kakinya, nanti untuk kasus-kasus yang lainnya seperti itu. Oke, tangan yang menggenggam atau tangan yang lunglai, jari yang lunglai atau jari yang menggenggam, itu fokus ototnya ada di mana? Coba dijawab di kolom chat. Fokus ototnya ada di mana? Kalau tangannya jarinya menggenggam atau jarinya lunglai. Itu fokus otot yang berperan dalam menggerakkan itu di bagian mana? Di ketiak, baik, menggenggam, belikat, punggung. Oke, mana lagi? Punggung tangan. Oke, ada lagi? Kira-kira nih untuk menggenggam, kemampuan menggenggam, ini bagian mana? Bawah siku, di siku, ketiak dan bahu, telapak tangan, bagian tangan yin, waduh, ya. Saya nggak bahas menggunakan metode atau sudut pandangnya TCM ya.
Oke, baik. Terima kasih yang udah jawab. Jadi, peran yang membuat jari ini bisa bergerak, ya, membuka dan menutup, itu adalah otot yang ada di sini, lengan bawah, dan otot yang lengan bawah bagian dalam dan lengan bawah bagian luar. Nah, gitu ya. Lengan bawah bagian dalam dan lengan bawah bagian luar. Bulak-balik nih depan belakang, area lengan bawah inilah yang memiliki peran penting untuk bisa berhasil jari-jari ini bergerak. Maka kalau misalnya hanya fokus pada perbaikan jari, ini nggak bisa. Misalnya diginiin, ya digini-giniin, nah, atau dibeginikan, gitu ya, atau dipasang sarung tangan yang untuk terapi jari, nggak efektif dan lama sekali, bahkan cenderung tidak berhasil. Maka di mana area kunciannya itu ada di sini. Satu, dua. Nah, gitu ya. Kalau untuk pergerakan ini, pergelangan tangan, ya bisa bergerak gini. Coba Bapak Ibu pegang nih, ya, di lengan bagian luar di sini. Ketika pergelangannya digerakkan begini, ada nggak otot, merasakan otot yang berdenyut nggak di sini? Menghentak. Coba, nih bagian sini nih, ya, bagian sini. Ada? Maka otot inilah yang punya peran untuk membantu proses tangan pergelangan tangan nekuk atau balik. Kemudian di bagian dalam di sini. Nah, nih, ya. Nah, ini bagian dalam di sini yang membuat si otot ini bisa narik, ya, masuk ke dalam. Kalau dia keluar, maka otot luar yang berperan narik. Kalau dia ke dalam, maka otot dalam lengan bawah ini yang narik. Maka kalau misalnya jari-jarinya udah nekuk, lalu pergelangan tangannya nekuk, berarti otot bagian dalam ini sudah memendek atau spastik. Memendek nih ototnya nih. Jadi narik dia. Nah, tapi kalau dia lunglai, ya ini lunglai, ini juga nggak bisa bergerak. Berarti otot di sini yang narik karena nggak mungkin tangannya begini, ya. Dia ototnya di sini narik nih otot luar. Makanya nggak bisa ditarik ke dalam karena otot dalamnya lemah, otot luarnya kenceng, otot dalamnya lemah. Akhirnya tangannya lunglai. Gitu. Kita perlu pelajari dulu fisiodiagnosisnya. Nanti ada kelas fisiodiagnosis. Lebih detail ya. Saya nggak akan bahas sekarang. Lalu kemudian untuk tangan yang begini, naik. Maka kalau tangan yang naik begini, otot mana yang berperan? Yaitu otot lengan atas. Nih lengan atas nih. Luar ataupun dalam. Ya, bagian dalam ataupun bagian luar. Otot inilah yang berperan terhadap fleksibilitas lengan bawah. Kalau dia memendek bagian dalam, maka ketarik. Kalau dia lemah di bagian dalam, maka lunglai tangannya. Ininya narik yang bagian luar. Akhirnya tangannya nggak bisa nekuk. Gitu ya. Lalu pertanyaannya ketika ketemu dengan pasien yang lunglai, ketemu dengan pasien yang begini atau mungkin Anda mengalami keluhan yang serupa, maka di mana titik tekannya? Malam hari ini akan saya ajarkan. Siapa yang mau saya ajarin titik tekan agar tangan yang tadinya begini bisa langsung turun. Agar tangan yang tadinya turun, ya, catatannya ini bahunya tidak turun ya, hanya tangannya turun lunglai, dia bisa naik ke atas, bisa bergerak. Siapa? Silakan. Oke. Masya Allah. Siap. Oke, sekarang Bapak Ibu, saya ingin Anda bukan cuma sekedar ikut webinar, nonton kayak pengajian. Apakah di antara Anda ada yang eh, yang bagi terapis ya,
boleh siapin pasiennya di depan Anda, keluarga, anak, atau pasangan Anda. Silahkan, saya ingin Anda langsung praktek, langsung praktek. Saya lihat, silakan. Atau mungkin ada yang Anda sedang sakit stroke dan ada keluarga yang bisa nemenin, ya. Silakan keluarganya juga nonton, menyimak video ini, ya, dan langsung praktek. Nah, gitu ya, langsung praktek. Oke, sambil saya lihat-lihat nih Bapak Ibu nih yang membuka kamera. Nah, kalau bisa langsung praktek itu akan lebih powerful hasilnya. Ya, ada Abah Atep, ada Pak Saiful, ada Pak Makmun. Pak Makmun, sehat ya Pak? Ada Pak Maizar dan lain sebagainya. Masya Allah. Pak Wisnu, ya, dan seterusnya. Oke, Kang Usman, wah ini ahli terapi stroke kita dari Probolinggo. Ya, apa? Kang Usman, Kulon Progo, Kulon Progo, Kulon Progo, iya. Progo itu Probolinggo saya pikir. Kulon Progo ya nih. Ini salah satu ahli terapi stroke kami ya. Alumni yang langsung belajar sanatnya kepada saya untuk belajar terapi stroke. Hubungi Kang Usman kalau Anda berada di wilayah Kulon Progo dan sekitarnya untuk terapi stroke. Saya recommended. Nah, gitu ya. Oke, sekarang siapkan pasien stroke-nya. Oke, yang lagi stroke boleh keluarganya mungkin bisa nonton. Nah, Pak Mualim, Masya Allah. Langsung ya. Sedang terapi stroke ya Pak Mualim ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi perbaikan otot untuk fleksibilitas lengan atas. Nah, saya buka dulu. Ini kunciannya. Ini mahal. Ya, teman-teman, ilmu ini sangat mahal sekali. Karena khusus hanya belajar teknik pijatan ini saja, saya mesti menginvestasikan minimal 5 juta rupiah. Belajar ini, teknik ini saja. Maka Bapak Ibu akan saya ajarkan fokus untuk di wilayah yang ini. Nah, kita akan fokus belajar di wilayah yang ini saja. Gitu ya. Satu-satu, karena kalau disemuain waktunya juga nggak cukup ya. Karena ini perlu pembahasan lebih panjang. Titiknya banyak ya, mulai dari pembagian zona berdasarkan organ, zona bahu, zona rongga dada atas ya, zona rongga tengah, rongga bawah, zona bokong. Ini punya manfaat masing-masing ya, punya manfaat masing-masing. Maka tekniknya ya, tekniknya ini betul-betul worth, betul-betul work, bekerja, betul-betul worth it, sesuai gitu ya, asal Anda mempraktekkan. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita masuk di bagian atas dulu ya, bagian atas. Yang pertama, kita fokus kepada titik ini ya. Nah, titik otot bahu ya, TOB. Ini ada 3 titik ya. Ini ada 3 titik di sini. Yang atas dulu ya, yang ini belum. Yang ini belum ya. Sebentar, saya hapus. Kita akan pakai 3 titik dulu. Oh, nggak kelihatan. Oke, ini 3 titik dulu ini ya. Kita akan ambil 3 titik ini. Karena 3 titik ini adalah salah satu pusat ya, di mana bagian lengan atas ini, otot ini ya, bisa bergerak kembali ya, bergerak kembali. Karena kalau otot ini narik, ke sini narik, ini narik ke atas semua ya, ini narik ke sini, maka ini si lengan ini akan menekuk ke atas gitu. Lengan itu akan menekuk ke atas. Maka kita perlu ambil titik yang ada di sini.
Ya, titiknya dulu. Oke, gitu ya. Maka posisi pasiennya bagaimana? Posisi pasiennya itu tiduran. Posisi pasiennya tiduran, tidak boleh duduk. Posisi pasiennya tiduran. Ini saya gambarkan ini adalah pasien stroke-nya. Oke. Ini pasien stroke-nya harus tiduran begini menghadap kita, kepalanya menghadap kita, dia berada di bawah di lantai atau di kasur begitu ya. Kemudian posisi kakinya kaki kita ya paha kita lutut kita itu sejajar dengan kepala pasien. Ya, jadi tidak boleh lebih tinggi seperti ini pasiennya atau paling bawah banget ya atau di perut ya. Bagusnya kepala pasien itu dengan lutut kita itu sejajar. Oke, begitu ya. Nah, sekarang pasiennya begini, ya tiduran seperti ini, kepalanya menghadap ke kita, kakinya menjauh dari kita, oke, madepnya ke atas. Lalu teknik pijatannya begini. Ini lihat teknik pijatannya ya. Letakkan Anda pundak di dada pasien seperti ini. Oke, gini ya. Letakkan seperti ini, lurus, begini. Letakkan saja. Lalu ibu jarinya itu ada di pundak, di pundak. Nah, begini. Nih, tangannya taruh di sini. Oke, ibu jarinya ada di sini, di belakang sini. Ya, ibu jarinya ada di sini ya. Oke. Saya perlu ingatkan bahwa ini kan banyak yang baru hadir malam hari ini, bahwa di totok yang saya akan praktekkan ini namanya totok kabataki. Apa itu totok kabataki? Dia totok kepala, badan, tangan, dan kaki. Nah, ini saya jelasin dulu. Sabar ya, saat praktek eh, tenang dulu ya. Saya jelasin sedikit karena banyak banget yang baru hadir. Nah, ini kabataki. Jadi kepala, badan, tangan, dan kaki. Itu pengertian nama totok kabataki. Dia fokus kepada jalur otot untuk fungsi peredaran darah, fungsi limpatik, fungsi organ, dan fungsi saraf serta persendian. Ya. Dan di Mastakaraga, ini keilmuan dari Mastakaraga, ada titik perjengkal kehidupan atau ada titik pusat kehidupan. Dan ini luar biasa. Kita bahas sudah pekan lalu. Hari Senin kemarin. Sahabat sehat bisa nonton videonya, simak videonya di channel YouTube Mentor Herbalis. Saya tidak jelasin lagi sekarang. Ya, gitu. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan yang ini dulu. Ya, nih. Jadi, ini kan karena langsung praktek ya. Sahabat sehat, kita membagi jempol kita itu menjadi 3 bagian. Oke, jempol 1, jempol 2, jempol 3. Jempol 1 itu area paling ujung. Area paling ujung jempol, ini untuk menelusuri adanya sumbatan-sumbatan atau gerenjelan-gerenjelan. Jempol 2 itu untuk merelaksasi. Jempol 3 untuk mengurai sumbatan atau mengurai kekakuan pada otot. Jempol 3 itu yang di tulang. Ini kalau kita pegang ini langsung tulang, terabaknya tulang nih di sini nih. Oke, maka tekniknya begini. Nah, tekniknya seperti ini, ya. Jadi pasiennya tiduran, oke. Lalu tangan kita ada di atas, perhatikan jempolnya ada di belakang, ya. Jempol 3, kita pakai jempol 3. Jempol 3 itu di garis ruas ini nih, ya, garis ruas ini. Ini namanya jempol 3. Oke. Lalu kita taruh seperti ini. Yang atas ini yang 4 jari tidak menekan dada. Yang 4 jari tidak menekan dada ya. Yang 4 jari hanya taruh saja. Lalu satu jari jempol ini ada di belakang sini. Nah, posisi jempol itu ada di otot yang ini nih. Nah, otot ini ya. Bukan di tepat di atas bahu sini, bukan. Bukan di atas bahu, tapi dia di belakangnya. Ya, tapi dia di belakang sini. Karena eh, titiknya di sini. Ini saya buka lagi ya.
Oke. Ini saya buka lagi. Nah, jadi titiknya itu di otot ya. Sahabat sehat, titiknya itu ada di otot sini. Ya, di belakang, agak ke belakang gitu ya, bukan tepat di atas bahu ya. Jadi udah masuk ke area pundak belakang. Nah, masuk ke area pundak belakang. Oke. Lalu titik itu cuma tiga ya. Titik itu cuma tiga. Jadi bergeraknya begini. Nih, saya kasih lihat ya. Satu di sini, dua geser sedikit, tiga geser sedikit. Ya, gesernya satu jari. Satu, dua, tiga. Oke, gitu ya. Nah, kemudian ya karena ini kita versi Zoom ya, jadi saya mesti eh, membuat praktek yang mudah difahami oleh Anda. Ya. Kemudian yang mendorong ini kan didorong nih, namanya dipijat kan ditekan. Ya, ditekan, ditekan. Yang menekan itu bukan jempolnya, jempolnya nggak maju, jempol tidak maju, ya. Jadi kalau lihat dari sini, jempol itu nggak maju, jempol itu tetap diam, lurus, dia diam aja begini, oke. Lalu yang maju apa? Yang maju itu siku Anda, yang maju itu siku, ya. Jadi siku Anda yang maju, maka gerakannya begini. Ini tangannya seperti ini, lalu sikunya yang maju. Nah, lihat nih, lihat siku saya di sini, ya, sikunya yang maju, jempolnya diem. Jadi bukan jempolnya begini, ya, jempolnya tetap lurus, tapi sikunya yang maju. Gerakannya begitu, sikunya yang maju, jempolnya tetap lurus. Set. Nah, nih, sikunya yang maju. Oke, gitu ya. Kalau dari menghadap sini, karena kalau itu kan di bawah ya, nggak kelihatan ya Anda ya. Jadi nanti Anda pijatnya jangan begini posisinya ya. Di bawah nih, posisinya di bawah. Ya, di kepala pasien itu ada di lurus dengan lutut Anda. Anda mesti bersila. Duduknya mesti bersila. Tidak boleh duduk tahiyat, apalagi duduk ngedeprok. Ngedeprok itu apa? Duduk tahiyat akhir atau duduk miring gitu ya, enggak. Mesti bersila kakinya. Ya, tangannya posisi begini, lalu Anda dorong dengan siku. Sikunya dilurusin. Satu, bergantian. Dua, lihat jempol saya lurus ya. Tiga, gitu ya. Jadi bergantiannya, tiga titiknya begini. Nah, jempolnya seperti ini. Jempol kanan masuk. Satu, lalu jempol kiri masuk. Satu, kiri. Ketika jempol kiri sudah masuk, baru jempol kanan diangkat, dikeluarin, lalu jempolnya digeser. Tuh lihat jempol saya. Geser. Pergeserannya dari titik satu ke titik dua itu satu jari. Nih. Set. Nah, gitu ya. Oke. Maka kalau Anda praktek, bisa langsung kebaca. Satu kanan masuk, lalu satu kiri masuk, baru kanan keluar. Jadi jangan begini. Set, lepas, masuk kiri, lepas kiri, masuk kanan. Itu salah gerakannya. Oke, gerakannya itu seperti ini, ya, kayak begini. Oke, ini saya balik lah ya. Ini saya balik. Si jempolnya itu di sini. Oke, satu, lalu geser. Set, set, geser lagi, geser lagi. Nah, tiga. Tiga titik. Tiga titik, tapi tidak sampai di tulang. Kan di sini ada tulang ya. Jadi tiga titik ini tidak sampai di tulang. Satu, dua, tiga. Nah, ini tidak sampai di tulang nih. Ya, kalau kita pakai baju yang ada garisnya, ini tidak diambil di garis ini karena tepat di pundak, tepat di atas pundak. Ini di belakangnya sedikit. Ya, ngambil di belakangnya sedikit begini. Tiga titik di sini. Nah, ini ada otot yang kalau dipencet-pencet ini kenceng. Oke, seperti ini. Saya ulang gerakannya. Satu, dorong bahunya.
Sikunya dorong. Set. Dua, satu kiri. Baru kanannya keluarin. Geser jempolnya. Dorong lagi. Set. Dua kanan. Lalu baru kirinya keluarin. Geser. Jempolnya geser. Dorong kiri. Dua kiri. Lalu kanan keluarin. Geser lagi. Dorong kanan. Baru kiri keluar, geser lagi, kiri masuk. Oke. Siapa yang praktek? Boleh saya lihat? Silakan. Saya mau lihat siapa yang sedang praktekkan teknik ini. Pak Mualim Subhan. Nah, nih Pak Mualim, saya izin ini ya Pak. Saya izin jadiin contoh ya Pak Mualim, nggak apa-apa ya Pak? Mic-nya boleh dibuka Pak Mualim, biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini langsung saya spotlight-nya Pak Mualim. Oke. Pak Mualim bisa mic-nya dibuka. Nah, itu. Pojok kiri. Ya, sip. Oke, Pak Mualim. Nah, itu. Siap. HP-nya ditaruh di situ. Sip, mantap. Wow, praktek kita langsung. Oke, Pak Mualim, tangannya ditaruh di dada. Iya, pas. Betul seperti itu. Oke. Lalu jempolnya pakai jempol 3 ya, Pak Mualim ya. Ya. Oke, lalu didorong yang kanan. Kanan dorong masuk. Ah, itu atasnya jangan neken, Pak. Atasnya tidak neken ke bawah. Ya, tadi dadanya ketekan tuh. Nah, begitu, betul. Dorong. Jadi yang bergerak itu adalah tangan pasien ke depan. Tangan pasiennya yang ke depan, gitu. Iya, betul. Oke, kayak begitu ya. Tapi Ya, 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 iramanya ya, begini, Pak. Iramanya begini, Pak Mualim. ya. Satu, masuk satu, oke, masuk satu kanan, set sampai mentok, cet, masuk satu kiri, jangan dilepas kanannya, masuk satu kiri, oke, lalu baru kanannya lepas, masuk dua kanan, jempolnya digeser, masuk dua kanan, lalu masuk dua kiri, oke, lalu masuk tiga kanan, masuk tiga kiri. Oke, iramanya begini Pak Mualim. Satu, satu. Dua, dua. Tiga, tiga. Gitu ya Pak? Iramanya ya. Ya. Jadi bukan, saya nggak spotlight Bapak. Saya nggak spotlight punya saya. Ini saya spotlight. Bapak kalau nyari-nyari saya. Nah, jadi gini ya. Satu, satu. Dua, dua. Tiga, tiga. Ah, gitu. Jadi jempolnya yang bergeser ke samping, bukan ke depan. Iya, betul Pak. Jadi sikunya yang main, maju ke depan gitu sikunya. Nah, kemudian lihat tangan pasiennya. Tangan pasiennya itu, ya, kalau dia ini kedorongnya ke depan. Kedorongnya ke depan. Ya, bukan bukan kita neken yang bawahnya ini nih, yang dadanya nih. Dadanya itu dia kita tekan ya. Oke, hanya nempel aja. Dadanya hanya tangan kita hanya nempel aja di dada. Satu, satu, dua, dua, tiga, tiga. Oke. Dan pada saat neken, Pak Mualim, pada saat Ya. neken Pak Mualim dan teman-teman yang lain itu dihitung 7, Pak. Dihitung 7. Satu, hitung. Satu, Ya. dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Masuk yang kiri. Satu kiri, hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Lalu masuk lagi dua kanan. Set. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Masuk lagi yang kiri. Set, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Begitu juga yang ketiga. Jadi gerakannya 3 kali 7 kali 7. Maksudnya apa? 3 titik, satu titik 7 hitungan, diulang 7 kali.
Ya, saya ulang ya. Ini titiknya namanya titik 377. 3 titik, oke. Satu titiknya dihitung 7 kali, 7 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu masuk yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu juga seterusnya. Udah sampai 3 nih. Ya, 3 kanan, 3 kiri, 5, 6, 7 itu baru satu putaran. Ulang lagi ke nomor satu lagi. Ulang lagi ke nomor satu lagi. Jadi jempol tangan bergantian. Betul. Betul Bu Suryansi. Bergantian nekennya. Oke. Ya, coba Pak Mualim ya. Set. Masuk, hitung. 5, 6, 7. Masuk lagi yang kiri. Set. Hitung. 5, 6, 7. Kanannya dikeluarin, geser. Masuk lagi. Set kanan. 5, 6, 7. Kiri keluarin, geser. Set. 5, 6, 7. Begitu. Seterusnya, diulang 7 putaran. Ini teknik untuk ligamen lengan yang turun. Beda. Beda, Pak. Ini khusus untuk yang tangannya lunglai ataupun tangannya begini. Spastik. Ya. Tangan lunglai atau tangan spastik. Oke, kalau yang ininya turun, bahunya turun, itu beda. Caranya beda. Kita sedang membahas yang apa kuncian dari tangan naik atau tangannya turun. Bergantian tapi nyambung, betul. Bergantian tapi nyambung, tidak berhenti. Makanya kenapa masuk dulu kanan, setelah Iya. masuk kiri, baru kanannya keluar. Jadi jangan dilepas. Jangan dilepas dua-duanya. Gitu ya. Oke. Masya Allah. Pak Mualim ini pasiennya sakit apa Pak Mualim? Stroke, Pak. Saat Oh, stroke. Sebelah ya mana? stroke-nya bagian kiri yang bermasalah, Saat. Oke. Tapi itu tangannya bisa diangkat ke atas? Alhamdulillah udah mulai bisa, Saat. Oh, sebelumnya nggak bisa. Sebelumnya susah dan sakit. Oke, sebelumnya susah dan sakit. Ya, Oke, baik. Pak Mualim bisa dicoba ya, kayak tadi ya, titiknya ya, ya. Saat. Tanya pasiennya Pak, enak nggak? Dipijat begitu enak nggak? Enak nggak, Pak, tadi, Pak? Dipijit, dipijit kayak tadi enak nggak? Ya, enak, enak. Ya, enak. Enak aja. Enak. Nah, itu Bapak itu kan mulutnya susah ngomong ya, Ya, betul ya? di agak Pak Mualim susah. silakan nonton video saya yang sebelumnya, yang hari Senin, Pak, yang di channel YouTube Mentor Herbalis. Itu Ya, saya nah, ajarin teknik pijat wajah, Pak, untuk ya. gangguan bicara bagi Saya penderita baru stroke. gabung hari ini, Ustaz. Hah? Baru gabung hari ini saya, Ustaz. Gak apa-apa. Nanti setelah selesai ini, besok Pak Mualim ada waktu, silakan. Dan teman-teman ya, nonton di channel YouTube saya itu, sudah saya masukkan teknik pijat Kabataki untuk wilayah kepala depan. Nah, ini fungsinya untuk gangguan bicara. Siap, Gitu. siap. Ustaz. Makasih Pak Mualim ya. Masya Sama-sama, Allah. sama-sama. Terima kasih ilmunya. Oke, hanya ditekan saja. Betul, ditekan. Tidak uyel-uyel. Beda dengan titik yang kemarin di kepala ya. Dengan titik yang di wajah dan kepala atas itu beda ya. Jadi ini hanya ditekan saja. Oke, Oke. siapa lagi yang praktek? Saya coba lihat dulu. Ya, yang lagi praktek saya coba lihat ada lagi kah? Kalau tidak, kita lanjut ke titik berikutnya. Oke, sepertinya cuma Pak Mualim ya yang praktek, nggak apa-apa yang lain menyimak, nanti bisa dipraktekkan. Kalau ada istri, oh Pak Makmun. Pak Makmun, Assalamualaikum Pak Makmun. Mic-nya boleh dibuka Pak Makmun. Di pojok kiri bawah itu ada titik mic, gambar mic. Oke, nggak apa-apa Pak Mamun kalau nggak bisa dibuka. Saya mau tanya aja.
eh, itu Bapak kalau lagi praktek gitu, itu posisinya sambil tiduran tuh Pak nanti Pak ya. Jangan duduk. Kalau duduk itu tidak bisa gitu. Jadi mesti tiduran supaya kena ke ototnya. Kalau duduk nggak bisa Pak. Kalau duduk tidak bisa karena dia ketika nyeri, si pasien itu ketika nyeri akan begini nih. Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 gitu. Ya, jadi malah malah nggak dapat titik tekannya, nggak dapat bebannya nggak dapat. Hmm. Tapi kalau Ya. tiduran itu masuk. Ah, Pak Makmun Ya. sudah bisa. Pak Makmun dari mana, Pak? Sumatera Selatan, Pak. Pak. Dari Sumsel. Oku, Oke. Oku Selatan, Sumatera Selatan. Iya, iya, Sumatera Selatan. Oku Selatan Ya, ya. ya betul, Pak. Pak Makmun, Sudah, mohon maaf sakit stroke ya, sebelah kiri, Pak. Saya sebelah sakit kiri. ini, nah. Hmm. Oh, oke. Nah, nih teman-teman bisa lihat ya kondisi Pak Makmun. Pak Makmun izin ya saya kasih contoh, saya jadiin contoh. Nggak apa-apa Ya, ya Pak, berkenan ya. ya, ya, enggak apa-apa. Ya, itu kan tangannya Bapak udah masuk begini ya, Ya, ya ya, kan? ada gini. Nah, ini berarti Pak, ada pemendekan otot di bagian dalam Pak, sini. Di bagian Ya, dalam. ya, ya, Nah, nanti kita akan ya, belajar teknik pijatan yang bagian dalam ini itu di ya, pertemuan-pertemuan berikutnya ya, tidak malam hari ini. Nggak apa-apa ya, ya, Pak. Sekarang ya, kita ya, fokus sama yang bagian pundak dulu. Oke, ya. pundak belakang. Nah, Ini itu turun juga, ketika Pak. Bapak sama Turun, oh turun ya, sudah turun ya. turun. Ya, turun ini. Turun berapa jari, Pak? Satu jari. Oh, satu jari. Ya, Udah berapa lama stroke-nya, Pak? 3 tahun, Pak. 3 tahun, baik. Ya, Ini buat teman-teman juga ini pelajaran ya bahwa kalau tangan itu tidak sering digerakkan ke atas, ya, tidak sering digerakkan ke atas begini, maka dia ya. dengan gravitasi bumi dia akan turun lama-lama. Hmm. Ototnya akan lemah. Nah, kalau sudah turun itu susah naik sepanjang itu. Itu karena Pak Mamun baru satu jari itu turunnya tuh. Maka Hmm. Pak Mamun nanti mesti mesti sering-sering begini, Pak. Nih ke Hmm. atas nih Bapak bikin tarikan kayak apa tuh namanya Pak? Timba ya, Ya, timbaan ya. begitu ya, dikasih beban, kayak gitu, betul. Tangan kirinya dia taruh di situ, terus dia narik set ke bawah. Ulang lagi, tarik set ke bawah, dikasih beban. Jangan pakai Ya, tangan kanan, mesti tangan ya, kirinya yang narik, supaya ya. gerakannya aktif. Kalau Bapak gerakin pakai tangan kanan itu namanya gerakan pasif. Ototnya nggak berkontraksi, Pak. Kalau Ya, otot ini nggak berkontraksi, gitu ya. Dia harus pakai tangan yang lumpuhnya itu yang menggerakkan, narik ke bawah. Ya, jadi beban beban yang digantung itu mesti lebih berat. Tapi jangan terlalu berat supaya ada gerakan memang bergerak. Kalau terlalu berat malah nggak bisa bergerak kan ini. Jadi masih ada gerakan ya, gitu. Set gini, set nanti lepas lagi, set. Tarik lagi, set, mungkin sekitar 2 kilo atau 3 kilo begitu ya. Nah, tarik lagi ke ya, atas. Set, pakai botol mineral yang 2 liter misalnya begitu, diisi pasir atau diisi air. Oke, jadi tekniknya seperti itu. Sekarang kita lanjut lagi ya. Teknik yang titik yang berikutnya. Sebentar, saya buka dulu ya. Hmm. Ini karena tekniknya banyak banget nih teman-teman ya, nanti bisa lihat. Oke, nah ini tekniknya banyak banget teman-teman. Maka nggak bisa selesai malam hari ini. Saya mau buka, oh ini ya. Nah, tadi yang ini ya. Oke, nah tadi kita ambil yang bagian atas, titik otot bahu, ya. Nah, lalu kemudian di sini ada lagi TSA nih, di sini nih.
ya, TSA. Nah, ini yang akan kita ambil, ya, titik skapula atas, ya, titik skapula atas. Skapula itu ini nih, teman-teman, ya, mungkin bagi yang belum tahu, saya coba beritahu. Skapula itu ini. Ini skapula namanya nih ya. Atau kita nyebutnya belikat atau entong-entong. Nah, ini nih skapula nih ya. Eh, situ, ke sini ya. Nah, ini skapula. Dia ngambil di titik yang paling atas, ya. Atas skapula itu. Begini nih skapulanya. Oke, kita ambil yang di sini. Ya, kita ambil yang di sini. Nah, tekniknya bagaimana? Ya, ini kalau misalnya dimiringkan, pasien itu dimiringkan, ya, itu bisa diambil dengan apa namanya? Dengan jempol satu, ya, dengan jempol satu. Teknik penekanannya seperti apa? Ini saya beritahu, ya. Oke. Nah, ini kan kita ambil di belakang sini ya. Nih, kita ambil di belakang sini, ya. Dia ada eh, titiknya di atas sini, dua ya. Dua di atas ini. Kalau kita posisinya seperti ini, pasiennya misalnya duduk ya atau miring, ya. Dia tiduran miring begitu ya. Miring begini, ya. Maka kita ngambilnya pakai jempol satu. Nah, kita ambil pakai jempol satu seperti ini, lalu titiknya kita putar. Kita putar, ya, dengan teknik pompa. Putar, lepas. Putar, lepas. Maksudnya gimana putar lepas? Gini. Tekan ke bawah, lepas. Tekan ke bawah, lepas. Itu bergantian, ya. Bergantian. Sebelah-sebelah. Gitu ya. Sebelah-sebelah. Set, lepas, masuk satu lagi. Lepas, masuk satu lagi. Lepas, masuk satu lagi. Lepas. Diulang 7 kali. Diputarnya 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masuk lagi yang sebelahnya, lepas yang kanan. Masuk kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masuk lagi yang kanan, lepas yang kiri. Jadi ketika menekan itu tidak dilepas dua-duanya, ya, tapi bergantian, gitu ya. Posisinya nggak kelihatan, ya. Jadi kalau pasiennya tadi tiduran, kan kita tangannya begini, ya kan? Ini nggak bisa nih menjangkau ke bawah sini, ya. Maka pasiennya nanti disuruh miring, ya, atau disuruh duduk kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya udah miring. Miring, maka kita tekan di sini, pakai jempol satu. Jempol satu itu untuk yang penelusuran itu, cari diraba di mana ujung skapulanya berada, set, agak agak turun dia, oh berarti di sini. Gitu ya. Nah, udah ini dipijat, diputar. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi putarnya makin dalam. 5, 6, 7. Baru kita masukkan tangan kiri kita ke sini, tekan sambil muter. Ini yang kanan lepas. Gitu, ya. Seperti itu. Jadi gerakannya begini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masuk kiri. Set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masuk kanan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika masuk yang kanan, yang kiri langsung angkat. 5, 6, 7. Masuk lagi yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Jadi bergantian. Oke? Bergantian cara pijatannya. Kalau kayak model Pak Makmun, itu enak tuh. Duduk, nah tinggal pijat aja begini. Tangannya dibalik di atas. Jadi kayak gini, ya. Nggak kelihatan. Si bayinya nggak kelihatan. Nah, seperti ini ya. Gitu, ya. Gitu ya. Jadi tangan kita di sini. Nah, yang 4 jari di atas. Tapi posisinya pasiennya bisa didudukan atau miring. Gitu.
Siapa yang mau praktek lagi? Coba saya cek yang berkenan untuk praktek lagi. Pak Mualim itu pasiennya bisa duduk nggak Pak Mualim? Pak, bangun Pak, duduk Pak. Kalau nggak miring juga nggak apa-apa. Boleh, Bisa, bisa. bisa. Oh, alhamdulillah. Bisa. Oh, agak berat ya. Iya, oke. Nah, baik. Oke, arahin belok ke kiri sedikit Pak Mualim. Siap. Kameranya Bentar, biar kelihatan teman-teman. sambil Zoom meeting. Masya Allah. Nah, sip. Oke. 4 jarinya di pundak atas ya Pak Mualim ya. Iya, betul. Cari, cari skapulanya sudah ketemu, ujung skapulanya udah ketemu. Oke, bergantian Pak. Bergantian. Kanan dulu diputar ke kanan. Kanan diputar ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masuk yang sebelah kiri. 1, 2, kanan lepas pelan-pelan. 4, ya kanan lepas. Oke, masuk lagi kanan. Oke, terus iya boleh. Kalau yang dipraktekkan bagi orang yang nggak kena stroke ya nggak apa-apa untuk belajar kan. Jadi bahan praktek. Boleh silakan ya. Nah bergantian, betul. Jadi nggak langsung barengan dua-duanya. Ya, gantian, betul sekali. Oke. Pakai jempol satu Pak Mualim, bukan jempol 3. Kalau jempol satu itu tangannya agak runcing jadinya ke depan. Ya, bukan bukan tiduran gitu. Itu kalau tiduran pakai jempol 3, jempol 2 kenanya. Jempol satu itu agak menukik. Ya, betul begitu Pak Mualim. Makanya kukunya nggak boleh tajam ya. Gantian kanan 7, kiri 7. Oke, ulang lagi kanan 7, kiri 7. Diulang berapa kali? 7 kali. Ini 2, 7, 7. 2, 7, 7. 2 titik, 7 putaran, 7 kali ulangan. Ya, 7 putar, 7 kali diulang. Oke, tadi yang pertama berapa? Yang pertama berapa teman-teman? 3, 7, 7. Oke, yang kedua 2, 7, 7. Mudah ya, teman-teman? Mudah nggak belajarnya? Mudah nggak belajarnya? Mudah sekali, Pak. Mudah ya? Mudah. Oke, sekarang kita lanjut lagi di titik yang ketiga. Nah, ini saya buka dulu ya. Enaknya memang sambil praktek ya. Maaf. Di sambil Zoom, sambil praktek. Mantap. Sambil zoom, sambil praktek. Oke, saya lanjut lagi. Bagian yang ketiga, itu kita akan ambil yang ini. Nah, saya sambil buka chat kolom-kolom chatbook. 2, 7, 7. Untuk duanya ujung skapula atas agak samping. Atas ke samping ya. Betul, Pak Nano. Ya, kita akan ambil yang ini. TPR nih, TPR ya. TPR. TPR itu adalah titik piramid. Eh, kok jadi ininya seperti ini? Sebentar. TPR, kita akan ambil yang namanya TPR titik piramid. Di mana titiknya yang ini? Ini, aduh, mantep banget nih buat pergerakan lengan atas.
Dengan catatan bahunya tidak turun. Kalau bahunya turun beda lagi gerakannya ya. Karena kalau udah bahunya turun, yang ini nih, otot yang ini itu mengalami kelemahan. Akhirnya dia turun ke bawah. Si bahu ini nih turun nih ke bawah nih dia nih. Ya, turun ke bawah sini. Akhirnya jadi apa namanya? Susah naik ke atasnya. Tidak pengaruh dengan ini, dengan titik piramid atau dengan titik yang atas tadi ya. Nggak pengaruh. Dia harus ada teknik yang lain. Oke, sekarang kita fokus dulu kepada tiga titik ini, kanan dan kiri. Ini kanan dan kirinya, teman-teman, kalau untuk stroke hanya dilakukan di bagian yang kena stroke saja. Tidak semua bagian. Oke ya, tidak semua bagian. Catatannya itu ya, tidak semua bagian. Lalu diambilnya di mana? Nah, titik piramidnya itu ambilnya di ujung. Yang nomor satu itu di ujung batas ketiak paling bawah. Oke. Ujung batas ketiak paling bawah itu yang, jadi nanti tangannya begini teman-teman. Ya. Tangannya seperti ini. Tangan kita begini. Nih. Tangan kita seperti ini. Yang jempol ini ada di ujung ketiak. Di sini. Ujung ketiaknya. Oke. Ya, lalu duanya di sini. Satu, ya. Nih, ya. Begini ya. Nah, jadi mesti mesti pas ya. Gitu ya. Ujung ketiak, lalu ini mana biar kelihatan. Oke. Nah, duanya di sini, ya. Duanya di sini. Jadi bukan di tangan ini ya, tapi di sini. Oke. Ya. Jadi bukan di bagian lengannya, tapi dia di sini. Nah, ya di sini ya. Oke. Ini saya kasih lihat lagi detailnya supaya teman-teman tidak salah. Karena ini penting untuk detail, karena kalau salah titiknya, hasilnya tidak maksimal. Ya, kalau salah titiknya, hasilnya tidak maksimal, pasiennya tidak nyaman. Nah, ini lihat ya. Ini saya besarkan nih. Jadi ini kan batas batas ketiaknya di sini teman-teman. Ambil titiknya di sini. Ya, ini kalau tangan itu begini, maka dia di sebelahnya di sini. Ya, satunya di sini. Oke, ini tiga. Gitu ya. Nah, lalu ngambilnya seperti apa? Ini titik piramid. Cara titik tekannya bagaimana? Ingat ini hanya diambil di bagian yang mengalami kelumpuhan. Pak Makmun lumpuh sebelah kiri, maka kiri yang ditekan. Gitu ya. Oke. Ini saya agak-agak apa susah sedikit. Nggak kelihatan ya. Jadi ngambilnya begini. Ini kan tiga titik ya teman-teman ya. Ini tiga titik. Oke. Ini tiga titik di sini. Ya. Ini lihat ya. Tiga titik ya. Di sini. Ngambilnya pakai jempol satu tangan kanan dan jempol satu tangan kiri. Jempol satu kanan dan jempol satu kiri. Oke? Ya. Pakainya jempol satu kanan, jempol satu kiri. Caranya ini di belakang gini. Oke. Saya turunin dulu ke bawah biar kelihatan. Nah, oke. Ini seperti ini. Bergantian. Yang satu, yang kanan hanya untuk di perbatasan yang ujung ketiak, batas ujung ketiak. Yang kanan hanya untuk di batas ujung ketiak. Yang kiri di dua titik, satu, dua. Oke, satu, dua. Jadi gerakannya begini. Satu, dua, tiga, balik lagi ke sini. Set, 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 set. Oke, nah begini ya. Nah, oke, begitu ya. Gerakannya seperti itu. Ditekan ke dalam. Ya, ini pasiennya boleh miring, boleh duduk ya. Kalau bisa jangan tengkurap, karena kalau tengkurap agak susah pasiennya, bisa ngap. Oke.
Saya ulang ya, ini jempol kanan satu hanya untuk di titik yang perbatasan sama ketiak. Lalu kemudian dua jempol berikutnya, dua titik berikutnya untuk jempol kiri, maksudnya. Dua jempol, kan jempolnya cuma dua ya. Oke, gini ya. Satu, dua, balik lagi, geser, balik lagi, geser, balik lagi, geser. Oke, seperti itu ya. Coba ada yang mau praktek? Ya, ada yang mau praktek? Pak Mualim lagi nih, Masya Allah. Pak Mualim masih praktek ya. Nah, siap. Saya spotlight lagi ya. Oke, Pak Mualim, silakan. Ya, betul. Satu tangan kiri, boleh Bapak pakai tangan kiri yang di jempol di situ boleh, iya. Oke, tangan kanannya di dua titiknya. Tangan kanan di dua titiknya. Ganti-gantian. Ya, coba Pak. Satu, ganti. Iya, pindah. Iya, oke, pindah. Langsung pindah Pak. Iya, pindah, pindah lagi. Iya, betul begitu. Ya, betul. Oke, gerakannya pelan ya. Pelan tapi dalam. Ya, diulang 7 kali. Jadi ini 37. Bukan 377, tapi 37. Ya, 3 titik dan diulang 7 kali. 1, 2, 3, ulang lagi. 1, 2, 3, ulang lagi. 1, 2, 3, ulang lagi. Begitu terus. Ya, oke. Nah, oke, sekarang kalau sudah Pak Mualim coba pasiennya dievaluasi dengan disuruh mengangkat tangannya kembali. Coba Pak. Oke. Iya. Wah. Sebelumnya Pak Mualim, sebelumnya itu eh, di ini enggak di apa namanya dicek dulu nggak Pak kemampuan ROM-nya naik ke atasnya Cek. sebelum diterapi ini nih malam ini nih. Lebih nyaman. Ya, sebelum diterapi tadi, tangan pasien punya kemampuan nyampe atas nggak, Pak? Nyampe Ustaz. Cuman sekarang mungkin lebih nyaman aja. Lebih nyaman. Nyaman, Oke. lebih ringan. Lebih nyaman, lebih ringan. Ya. Pak Mualim itu, mohon maaf, biar tidak ini, ya udah. Itu tadi pintunya kebuka, pintu kamar anak Bapak. Ya, ya. Nanti nggak fokus. Oke. Ya, sekarang jadi lebih nyaman ya, Pak ya? Lebih nyaman. Lebih enteng, lebih ada tenaga, Pak. Lebih nyaman. Ya kenceng. Lebih enak. Lebih enak. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Mualim dan Bapak yang lagi di terapi Pak Mualim. Mudah-mudahan selalu sehat. Ya, 3 titik itu saja itu sangat bisa bermanfaat untuk pergerakan tangan ini. Ya, saya sampaikan teman-teman, cukup 3 titik itu saja itu untuk pergerakan lengan atas agar bisa naik seperti ini. Ya, maka penting dari awal untuk mendiagnosis dulu, namanya fisiodiagnosis. Ngecek dulu nih semua kemampuan geraknya. Nah, itu nanti ilmunya kita akan pelajari di webinar yang akan datang ya. Di webinar yang akan datang, bukan webinar malam hari ini. Bagaimana cara apa namanya? Cara mendiagnosisnya seperti apa? Itu ada catatannya segala macam gitu ya. Nah, oke. Baik teman-teman semua, jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ya, saya kembalikan dulu ke
Kang Faisal. Silakan Kang Faisal. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Andi Hasbi untuk penjelasannya. Sangat ini pastinya ya. Tambah tadi ada Bapak, siapa tadi? Ada Bapak Mualim Suban yang beliau langsung praktek. Dan mudah-mudahan pasien yang sedang beliau tangani segera Allah berikan kesembuhan. Begitu juga dengan bapak-bapak yang lain ya, gitu. Nah, tadi Ustadz Adi Hasbi mempersilahkan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya boleh ditulis di kolom chat. Kalau tadi saya lihat di perjalanan itu sudah sangat banyak ya Ustadz ya, karena Bapak sangat menyimak sekali penjelasan Ustadz. Nah, tadi ini Faisa boleh bantu bacakan ya Ustadz ya. Dari Bapak Solihun, maaf pada saat jempol kiri menekan jempol kanan, tetap nekan Pak. Bagaimana? Satu. Lalu dari Bapak siapa namanya? Vivo, Tat, apa bisa minta PDP-nya dan diganti biaya dan siapa yang dihubungi? Ustadz, gerakan tadi apa bisa untuk pasien cerebral palsy? Nah, untuk stroke, untuk Bapak siapa ini? Bapak Hendrik dari Lombok. Untuk stroke yang nggak bisa angkat tangan, tapi saat menguap otomatis tangannya ngangkat solusinya. Nah, mungkin itu Ustadz beberapa pertanyaan dari sahabat sehat yang hadir di malam hari ini Ustadz. Mungkin bisa Ya. dijawab dulu Ustadz satu persatu. Baik, sebelum dijawab, saya ingin kasih pengumuman dulu karena ini pengumuman penting buat teman-teman ya. Alhamdulillah tadi praktek yang dilakukan oleh Pak Mualim sudah terasa langsung ya khasiatnya. Dan bagi teman-teman yang mungkin memiliki keluarga penderita stroke ya atau Anda ingin menterapi penderita stroke secara lebih lengkap, efektif, kemudian juga setiap terapi langsung terlihat perubahannya, sahabat sehat perlu mengikuti training ini. Kita ada training stroke komprehensif, ya, belajar intensif selama 5 hari, offline-nya di tanggal 29 dan 30 Agustus, ya, online-nya di tanggal 26 sampai 28 September. Jadi ada jeda 1 bulan. Tempatnya di mana? Di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar, ya di kota Makassar. Ini buat teman-teman yang ingin berlatih menjadi spesialis terapi stroke, ya berlatih menjadi spesialis terapi stroke. Kemudian apa yang teman-teman akan pelajari ini, ya dan ini akan dipelajari secara lengkap fisiodiagnosis, ya cara baca alat gigi holistik, ya ini exercise stroke, afasia terapi dan teknik konsultasi, bagaimana cara memberikan konsultasi yang tepat kepada penderita stroke dan keluarganya, teknik pijat stroke, 2 teknik akupuntur stroke, 2 teknik bekam stroke, ada bekam basah dan bekam api. Kemudian terakhir ada peracikan herbal stroke. Nah, berapa biayanya? Teman-teman akan dapat ini dulu, fasilitas. Mulai dari keilmuan, nilainya 7,5 juta, pendampingan berkelanjutannya ini bisa lebih dari 6 bulan, bahkan seumur hidup selama training TSK dilaksanakan. Kemudian pendampingan dikonsultasi secara eksklusif di WhatsApp grup khusus peserta. Ya, kemudian ada akomodasi selama training, fasilitas belajar, snack, makan, senilai 300.000. Kemudian teman-teman akan dapat ini, sertifikat buku Sembuh Bahagia. Ini buku yang saya tulis, pengalaman saya 18 tahun. Ya, saya tuangkan ke dalam buku tersebut, berisi 6 teknik terapi, kemudian 5 teknik diagnosa, dan 64 jenis bedah kasus penyakit. 64 bedah kasus penyakit. Dapat juga kaos polo yang eksklusif dengan bordiran yang khusus untuk penuliskan
spesialis terapi stroke, dan ID card e-money, ID card yang bisa dipakai buat belanja di minimarket, bayar tol, dan lain sebagainya. Dapat juga krim pijat. Ini nilainya 850.000. Total fasilitas yang teman-teman akan dapatkan di 19.650.000. Lalu berapa biaya trainingnya? Biayanya ini. Nah, biayanya teman-teman untuk 20 orang pertama. 20 orang pertama 3 juta. 10 orang berikutnya, karena kita cuma batasi di 30 orang saja, itu 3.500.000. Teman-teman boleh cicilan pertama sampai di 20 Agustus. Ketika sampai di 20 Agustus, teman-teman sudah bisa langsung ikut trainingnya. Ya, nanti di 20 September, bulan depan bayar lagi 1 juta lagi. Jadi 3 juta. Tapi kalau teman-teman sudah lewat dari 20 orang, kena di 3,5 juta, maka bayarnya 2 juta, baru 1,5 juta. Ya, ini training stroke komprehensif yang berada di Makassar. Sekarang satu lagi training stroke komprehensif yang berada di Kolaka, ya, yang berada di Kolaka. Oke, yang berada di Kolaka tanggal 1 dan 2 September, ya, ini 1 dan 2 September offline-nya, online-nya tanggal 26 sampai 28 September, sama, barengan. Tempatnya di Aula UPTD BLKK Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Yang tinggalnya di sekitar sana, saya sarankan hadir offline, ketemu dengan saya langsung. Biayanya sama, teman-teman silakan hubungi Ki Ageng Bahtiar. Ini nomor teleponnya 0822 4394 8789. Ya, langsung hubungi Ki Ageng Bahtiar. Ki Ageng boleh tulis di kolom chat nomor teleponnya Ki Ageng. Ya, gitu. Abu Rido, Masya Allah, semoga saya bisa hadir saat di Makassar. Saya sampaikan teman-teman, ketika teman-teman ikut training ini dan teman-teman apa namanya langsung praktek, ini nggak nyampe 1 bulan balik modal teman-teman. Nggak nyampe 1 bulan balik modal, ya. Karena kenapa bisa cepat balik modal? Nanti saya akan ajarin caranya, saya akan bongkar caranya bagaimana supaya uang yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman berinvestasi leher ke atas, itu bisa balik dalam waktu kurang dari 1 bulan. Gitu ya. Nah, Ki Ageng tuh udah tulis nomor teleponnya di sana ya. Nanti akan ada penjelasan satu lagi, tapi saya jawab dulu pertanyaan yang ada di kolom chat. Ya, pertanyaan dari kolom chat tadi yang udah disampaikan oleh Kak Faisal. Oke, satu-satu ya kita jawab ya. Pertama, untuk jempol kiri menekan, lalu jempol kanan tetap menekan enggak? Ketika masuk jempol kiri, jempol kanan pelan-pelan keluar. Masuk jempol kanan, jempol kiri baru keluar. Jadi tekniknya begitu, bukan set dilepas baru masuk, lepas baru masuk, bukan. Teknik pompa teman-teman, teknik pompa. Kalau pompa itu masuk, ini masuk baru keluar. Kanan masuk, kiri baru keluar. Bukan gini, masuk keluar, bukan. Ya, jadi bukan begitu, tapi masuk, masuk, keluar, masuk, keluar. Nah, begitu ya. Oke, kemudian apa bisa minta PDF-nya dan diganti biaya? Nggak bisa, hanya PDF saja tidak bisa. Tapi kalau teman-teman ingin belajar online, ya, training stroke komprehensif ini karena mungkin jauh, karena mungkin teman-teman apa namanya ada yang di Pulau Jawa mungkin ya, ada yang di Pulau Sumatera mungkin ya. Nah, itu kalau teman-teman apa tidak bisa, kita punya program online-nya. Nah, kita punya program online-nya. Ya, sebentar, nanti saya buka. Oke, ini ya. Satu lagi ya, ini kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya. Ada training stroke komprehensif yang online-nya, jadi Anda bisa ikut online. Tidak harus offline, Anda bisa ikut online dan tetap dipandu, tetap didampingi
di training offline yang 2 hari itu, Anda akan mengikuti full melalui Zoom dari pagi sampai sore. Dan saya akan dampingi, saya akan lihat Anda mesti praktek, HP-nya dihadapkan ke Anda dan calon pasiennya itu, ya bahan praktek Anda, saya akan liatin juga. Gitu, detail. Oke, pertanyaan berikutnya. Untuk gerakan tadi, apakah bisa untuk pasien cerebral palsy? Bisa, itu bagian dari 12 gerakan stretching. Ya, Ibu Fitri Ashari ya. Gitu. Apa Bapak? Wahid Fitri Ashari. Ya, bisa. Untuk cerebral palsy, untuk gangguan insomnia, untuk gangguan kejang-kejang, ya, Pak Saifuddin, itu juga bisa. Gitu ya, bisa Pak. Oke, karena kan ototnya pasti ngerengkal juga. Kemudian untuk stroke yang nggak bisa ngangkat tangan tapi saat menguap otomatis tangannya ngangkat. Iya sama, itu ototnya ngangkat itu. Pak Hendrik, raise hand mungkin mau ngomong langsung boleh, silakan Pak Hendrik. Terima kasih Ustaz. Apa namanya? Ya, Ini kan sedang nangani pasien stroke juga ini. Nah, oke. Alhamdulillah perkembangannya bagus, bicaranya sudah bagus, sudah bisa jalan. Nah, Masya Allah. cuman tangannya lunglai kayaknya karena ngangkat agak susah sama jari-jari belum bisa bergerak. Nah, Oke. tadi kan dapat ilmunya dari Ustaz tadi. Nah, cuman yang Iya. saya spontan beberapa kali saya lihat dia nguap, tangannya langsung ngangkat bagus. Nah, ini otot mana yang ketarik? Nah, itu yang mau saya tanyain sebenarnya. Iya, kan ketika pasien itu nguap, Pak Hendrik, ini ngangkat nih, ini narik ke dalam. Ini narik, makanya ini Oh. jadi ngangkat. Gitu. Bukan berarti oh dia bisa bergerak itu, bukan. Karena ketika nguap, otot yang bagian atas ini narik ke dalam. Narik nih otot yang ini nih memendek. Siap, Memendek siap. akhirnya dia narik. Otot Maka bahu berarti ya. otot bahu yang Otot. tadi, Oh iya 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 iya. betul. Otot bahu yang tadi narik, makanya dia jadi ngangkat. Gitu. Ya. Jadi Siap, siap. solusinya gimana? Titik ini yang ditekan supaya dia apa namanya? Melemas. Mantul. Iya iya Ya, iya. tidak kaku, tidak memendek. Begitu Pak Hendrik. Siap, Ustaz. Ya. Jazakallah khair Kalau ilmunya. tepat, iramanya tepat, ya, pasiennya nyaman. Ingat catatan pentingnya Pak Hendrik dan teman-teman, Ya ya. pasien stroke yang sakit jangan disakiti. Sakiti. Ini beda konsep dengan refleksi. Refleksi itu dicari mana titik yang sakit. Nyeri. Di situ diuyel-uyel sampai nyerinya hilang. Betul ya? Kalau Ya di ya. teknik Refleksi. stroke, pasien itu tidak boleh sakit. Dia harus nyaman. Maka kalau pas ditekan kekencengan sakit, yang ada dia nahan nyeri, jadi jaram, atau bahkan kortisolnya keluar, pembuluh darahnya menyempit. Jadi bermasalah. Begitu Pak Hendrik. Ya, terima kasih banyak ilmunya Ustaz. Masya Allah luar biasa. Sama-sama. Pak Hendrik sudah Iya, punya Ustaz. pengalaman testimoninya Yang dari metode keilmuan apa? yang dipelajari. Yang kemarin ya. Yang saya cuma pakai anu itu aja, saya bantu pakai HDO. Oke. HDO itu aja kan untuk otot yang anu kan, misalnya otot denyut otot itu aja saya bantu, sama saya pakai metode lain juga Ustaz. Mohon maaf. Oke. Ya. Kombinasi ya. Ya, saya combine Ustaz. Ada Memang mesti akupunkturnya. begitu. Betul. Otot punggung, Karena akupunktur juga ya. Oke. Karena gini, karena stroke itu kan kompleks. Jadi kita nggak bisa hanya menggunakan satu teknik saja. Kita perlu menyesuaikan kondisi pasiennya, kita perlu menyesuaikan apa namanya. Mungkin kalau ilmu sindrom teman-teman pelajari sindrom, ya. Jadi nggak bisa hanya satu teknik kita pakai gitu, nggak akan maksimal. Makasih Pak Hendrik. Iya, makasih banyak Ustadz ilmunya. Masya Allah. Minggu depan saya Sama-sama. laporan progresnya insya Allah metode yang ini. Amin. Ngomong-ngomong udah balik modal belum Pak Hendrik? Udah dari dulu Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Masya Allah. Alhamdulillah. Seneng ya. Teman-teman susah loh. Jadi orang yang seneng ngelihat orang seneng. Ya. Susah ngelihat orang susah gitu. Susah. Apa jarang tuh.
senengnya gini, seneng ngelihat orang susah, susah ngelihat orang seneng. Penyakit juga. Itu. Tapi justru saya kalau kemudian para alumni-alumni itu telah berhasil melakukan terapi stroke, pasiennya banyak dan lain sebagainya, aduh, senangnya luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan saya bisa berangkat ke Lombok ya. Amin, amin. Kita tunggu Ustaz, insyaallah. Ya, oke Kak Faisal, silakan dilanjutkan kalau masih ada pertanyaan. Kita buka 3 pertanyaan lagi ya. Ah, baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya tadi sudah beberapa dijawab oleh Ustadz Andi Hasbi. Mungkin saya akan membacakan 2 lagi pertanyaan ya. Membacakan Boleh, siap. 2 lagi ya Ustadz ya. Ini dari Bapak bentar, apa ini? Mam. Tangan sudah bisa turun, tapi otomatis naik saat jalan. Itu gimana Ustadz? Pertama. Yang kedua Ustadz, ini dari Bapak Pak Ustadz, bagaimana bisa belajar menjadi spesialis stroke? Saya di Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih. Nah mungkin itu Ustadz 2 pertanyaan terakhir untuk malam hari ini Ustadz. Boleh dibantu dijawab Ustadz. Baik, teman-teman, sebelum saya jawab, saya kasih lagi satu jawaban ini juga, informasi ini juga menjawab pertanyaan yang terakhir ya. Bahwa Healthy Mastery Academy juga membuka kelas training online untuk stroke komprehensif ya. Training stroke komprehensif yang online, full online. Ketika teman-teman ikut training stroke komprehensif yang online, kalau tadi offline itu bayarnya 3 juta atau 3,5 juta, maka teman-teman cukup bayar 2.750.000. Oke? Cukup bayar 2.750.000. Dan kalau teman-teman sudah bayar lunas, ya, teman-teman akan langsung dapat akses ini. Semua yang ini nih, 2 ini nih. Satu dulu deh, karena kan yang satunya akan didapatkan kalau trainingnya berjalan. Yang di Makassar atau yang di Kolaka, gitu ya. Tapi teman-teman akan langsung dapat akses pembelajaran training stroke komprehensif sebelumnya. Jadi malam hari ini transfer 2750, langsung besok akan dikirim oleh admin mulai dari modul PDF-nya, recording-nya, dan sudah bisa langsung berkonsultasi dengan saya. Gitu. Langsung ya, tanpa perlu nunggu trainingnya tanggal 29.30. Dan kalau teman-teman malam hari ini nge-DP-in 1 juta untuk ikut training online, ya ini di DP deh. Saya nggak ada malam ini 2.750, adanya 1 juta. Kalau teman-teman bayar 1 juta dulu, ya bayar 1 juta dulu gitu ya, maka teman-teman akan diberikan akses langsung untuk pertemuan, untuk 3 pertemuan yang online. Nah, 3 pertemuan yang online. Oke? Ini salah satunya Pak Suraji, kemudian Pak Bagus, kemudian ada satu lagi yang ikut online, itu sudah langsung mendapatkan aksesnya. Saat itu juga ya, hari itu juga. Kalau bayar 1 juta DP, teman-teman akan dapat akses 3 recording yang training online-nya, yang 3 hari itu. Itu ada 4 materi, mulai dari skill konsultasi, diagnosa, fisiodiagnosis, cara membaca alat QGC holistik, kemudian herbalogi stroke, 4 keilmuan. Bayar 1 juta dapat 4 keilmuan. Lalu mungkin minggu depan bayar lagi 1 juta lagi. Itu akan dapat akses langsung 1 recording hari pertama offline. Recording hari pertama TSK offline yang sebelumnya. Lalu minggu depannya lagi bayar lagi 750.000, maka langsung dapat hari kedua, recording yang hari keduanya. Gitu ya. Jadi seluruhnya dapat. Habis itu kalau teman-teman yang online nanti kaos, ID card, buku sembuh bahagia ini langsung dikirim ya, kita langsung siapin, dikirim ke alamat teman-teman ya, di luar ongkir tentunya ya. Dan untuk teman-teman yang transfer malam hari ini juga, malam hari ini, ya ini Pak Asandi ya, info belajar online-nya, langsung saya jawab Pak Asandi.
teman-teman yang transfer malam hari ini juga minimal DP dulu 1 juta, teman-teman akan langsung dapat ini 5 e-book kesehatan. E-booknya bukan e-book main-main teman-teman. Ini saya kasih lihat e-booknya ya. Ini e-book yang dijual oleh kami dengan biaya yang lumayan ya untuk sebuah e-book begitu ya. Nah, e-book. Oke. Ini teman-teman bisa lihat ya di sini ada saya sudah menyusun ada 10 e-book, tapi yang sudah kita publish itu ada 5 e-book. Nah, ini ya, teman-teman. Ada 5 e-book yang teman-teman bisa akses. Oke. Yaitu yang pertama 3 bulan bebas hipertensi. Harganya 149.000. 3 bulan bebas diabetes, 3 bulan bebas kolesterol, 3 bulan bebas kanker. Kemudian yang terakhir 3 bulan bebas stroke. Ya, ini teman-teman bisa langsung dapat. Ini yang bebas stroke ini harganya 249.000. Teman-teman langsung dapat semua ini secara gratis. Ya, gratis. Akses belajar ini langsung bisa didapatkan gratis. Batas waktunya sampai besok siang jam 12. Oke. Untuk pendaftaran silakan menghubungi admin ya. Kemudian saya mau tambahin lagi, satu lagi untuk teman-teman yang bayar DP malam hari ini juga. Ingat, malam hari ini juga sebelum jam 12 malam, masih ada waktu 2,5 jam. Teman-teman cukup DP 500.000 dulu. 500.000 dulu, teman-teman akan dapat tambahan e-book untuk menu makanan, menu masakan untuk pengobatan diabetes dan pengobatan kolesterol. Nah, gitu ya. Jadi ada e-book untuk makanan-makanan sehat, masakan untuk makanan sehat. Gratis, tapi khusus untuk yang transfer malam hari ini ya. Insya Allah ya, yang belum punya rezeki malam hari ini saya doakan teman-teman mendapatkan rezeki, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, dari Tuhan Yang Maha Esa, dan teman-teman bisa ikut trainingnya, gitu ya. Oke, saya jadi itu jawabannya untuk yang ini namanya HMATSK ya, gitu ya. Untuk yang di Magelang silakan bisa ikut yang online. Kemudian satu lagi ya, saya lupa menyampaikan training stroke komprehensif yang kita adakan di Jakarta. Di Jakarta ya. Hampir saya terlewat ya. Ini ada yang di Jakarta, teman-teman. Bulan September. Buat yang berada di wilayah Depok, Bekasi, ya, Depok, Bekasi, kemudian mana lagi? Bogor, gitu ya. Depok, Bekasi, Bogor, mana lagi tuh wilayah-wilayahnya. Nah, itu silakan teman-teman ya, kalau mau ikut offline-nya. Kalau mau ikut offline ya, langsung belajar talaki, langsung bertemu dengan saya. Teman-teman bisa ikut yang di Jakarta. Biayanya sama 3 juta. Tapi 15 orang berikutnya 3.250.000. Tanggal berapa? 16 sampai 21 September. 16 sampai 21 September. Gitu ya. Silakan. Fasilitasnya sama teman-teman. Dan oh ya, saya mau sampaikan lupa. Sertifikatnya teman-teman akan dapat 5 sertifikat. 5 sertifikat. Ya, mulai dari sertifikat bekam untuk stroke, kemudian terapi TCM untuk stroke, herbalogi untuk stroke, pijat untuk stroke, dan sertifikat yang stroke komprehensifnya. Jadi 5 sertifikat. Di mana ternyata info yang saya dapatkan di aturan Kemenkes hari ini, ya, di Permenkes hari ini, teman-teman yang ingin mengajukan izin praktek STPT cukup menggunakan sertifikat pelatihan.
yang ber-LKP resmi. Nah, alhamdulillah LKP yang saya gunakan juga sudah resmi ya dari Diknas. Jadi teman-teman bisa gunakan sertifikat itu untuk mengajukan izin praktek, memproses izin praktek. Cukup menggunakan sertifikat pelatihan. Begitu, teman-teman ya. Jadi kalau ada 5, teman-teman mau pakai apa tuh? Ah, saya mau dari yang pijatnya. Ah, saya mau dari yang apanya, silakan, gitu ya. Boleh, teman-teman masukin aja semua 5-5-nya ya, biar Dinkesnya percaya bahwa Anda memang serius belajar, gitu ya. Oke, saya jawab pertanyaan yang terakhir. Tangan sudah turun, sudah bisa turun, tapi otomatis naik saat jalan. Itu gimana? Nah, di sini ada namanya cairan cerebrospinal. Jadi di antara eh, pembuluh darah atau otot itu teman-teman, itu ada selaknya nih, ada space. Nah, di space ini diisi oleh cairan namanya cerebrospinal. Nah, kalau cairan cerebrospinal ini dia kering, lalu dia menempel begini. Nah, dia menempel begini, maka ketika jalan ini yang satunya malah naik gitu. Ya, karena satu kaki lagi gerak, satu tangannya ikut naik. Gitu ya. Karena menempel tuh cairan cerebrospinalnya di belakang gitu. Lalu bagaimana supaya cairan cerebrospinal ini bisa terisi kembali? Perlu dipijat, dilakukan pijat terapi zona badan, totok kabataki yang terapi zona badannya itu di bagian belakang ya, di dekat tulang belakang. Nah, itu akan bisa dipelajari di training stroke komprehensif. Seperti itu ya. Ada batasan umur nggak di pelatihan stroke komprehensif? Apa dipelajari MLS nyeri? Dipelajari. MLS yang dipelajari akupunturnya itu MLS nyeri dan MLS HDO. Jadi kalau teman-teman udah belajar mau daftar MLS nyeri atau mau daftar MLS HDO, tapi mau ikut TSK, saya saranin ikut TSK karena di TSK dipelajari juga dua ini. Jadi keilmuannya lengkap. Gitu, ya. Daripada ikut dua ini lalu ikut TSK double lagi nih biayanya kan double. Nggak apa-apa sih saya mah kalau mau double ya. Tapi kalau saya sarankan misalnya Bu Desta mau ikut TSK atau MLS, mendingan TSK karena di TSK ada MLS. Di MLS tidak semua ilmu TSK diajarin. Ada batas umur nggak Pak untuk terapis? Minimal sudah punya KTP, minimal. Untuk perizinan ya, untuk perizinan minimal sudah punya KTP. Tapi kalau misalnya untuk belajar mah tidak ada. Mau SMP, SMA, belum punya KTP ya silakan saja. Tapi kalau untuk perizinan praktek, nah itu memang perlu pakai apa minimal yang sudah memiliki KTP atau SIM. Pak Abdul dari Gorontalo, Masya Allah, alumni KTNI. Wah, tahun berapa ini? Sudah lama sekali ini, 2016 kayaknya. Ya. Oke, Pak Abdul ya, mudah-mudahan bisa ikut yang online. Masya Allah. Baik, teman-teman semua, terima kasih banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Info lengkapnya. Oh, ini ada pertanyaan. Kalau online dapat sertifikat nggak? Dapat. Dapat, semua dapat. Semua dapat sertifikat. Ya. Semua dapat sertifikat. Fasilitasnya sama, online offline sama. Yang beda kalau offline dapat makan, kalau online makannya bayar sendiri. Makan di rumah gitu aja ya. Jadi nggak dibayarin sama panitia ya. Bu Juliati, maksudnya saya sudah 70 tahun. Ibu, saya sampaikan. Sertifikat online sama, Pak. Sama. Ya, sertifikatnya nggak ada tulisan online begitu. Sertifikatnya belajar. Ya, gitu ya. Sudah 70 tahun. Di kita itu ada peserta pelatihan kita 74 tahun. 74 tahun Bu Juliati Yuwono ya. Itu belajar dan dia sudah menjadi ahli terapi stroke. Gitu ya. Sampai hari ini Masya Allah ya. Jadi bisa, tidak ada batasan umur paling atas selama masih mau belajar. Karena hidup cuma sekali, maka belajarnya mesti berkali-kali. Setiap kita yang bernyawa pasti wafat, maka bermanfaatlah setiap saat. Nah, gitu ya. Kalau transfer 1 juta, apa langsung dikirim 5 buku? Bukan buku, 5 e-book. 5 e-book.
Ingat ya, e-book. E-book tuh buku elektronik. Nanti akan dikasih akses untuk buku tadi, akses belajarnya secara online untuk bukunya. Jadi buku e-book dibaca ya kayak buku memang satu halaman, satu halaman, satu halaman seperti itu ya. Oke, terima kasih. Sama-sama ya. Silakan daftar malam hari ini akan langsung dikirim bonusnya. Kepada admin tadi nomor teleponnya sudah disiapkan. Terima kasih teman-teman. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Kak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Syukran Ustadz untuk segala macam penjelasannya malam hari ini. Yang saya rasa sangat jelas. Ya, sepertinya Kak Faisal sinyalnya lagi. Lewati. Oh, udah. Tadi sinyalnya sempat nge-freeze Kak Faisal. Oh baik, Ustadz. Coba, sudah kembali, Ustadz? Sudah. Silakan. Baik. Nah, syukuran Ustadz ya untuk penjelasannya. Alhamdulillah sangat jelas sekali dan mudah-mudahan bagi para terapis yang hadir malam hari ini ataupun bagi Bapak Ibu yang keluarganya sedang menderita penyakit stroke itu menjadi solusi buat Bapak-bapak, Ibu-ibu di rumah. Mudah-mudahan ilmunya berkah dan bisa dimanfaatkan dan diamalkan oleh kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tadi beberapa info penting tentang promo-promo produk yang yang sudah dipersilakan oleh Ustadz Andi Hasbi. Boleh langsung Bapak Ibu masuk ke admin yang tertera di kolom obrolan ya. Langsung tadi ada Kak Syifa, ada Bapak Kadek tadi. Ki Ageng langsung aja. Bahkan mau ke Faisal juga boleh. Langsung saja dihubungi admin-admin kita untuk mendapatkan promo-promonya. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu. Dan jangan sampai ketinggalan untuk sesi webinar-webinar selanjutnya ya. Jangan sampai tertinggal. Maka ikuti terus informasinya dan bergabung bersama kami. Mungkin itu saja dari saya pembawa acara Faisal Ahmad. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyampaikannya. Apabila ada kata-kata yang tidak sopan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Faisal Ahmad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, bagi sahabat sehat dimanapun boleh diizinkan untuk meninggalkan ruangan Zoom yang kita sediakan. Dan selamat beristirahat, salam sehat selalu.